Main-main dengan Indonesia, pasukan Australia dan PNG digempur habis-habisan. Pasukan Australia dan PNG telah melakukan berbagai cara untuk mencoba melakukan serangan balasan ke tentara Indonesia, namun upaya tersebut kebanyakan gagal hingga berujung pada nasib yang tragis, yakni tewas di medan perang. Kali ini, pasukan Australia dan PNG mencoba mengekelabuhi tentara Indonesia dengan berpura-pura tewas. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram. Video tersebut diduga diambil oleh drone dari tentara Indonesia. Nampak sekelompok angkatan bersenjata Australia dan PNG tergeletak di samping kendaraan rudal presisi tinggi. Terlihat satu unit tank itu dalam kondisi yang rusak dan hancur. Selama beberapa saat pasukan Australia dan PNG terbaring tak menunjukkan pergerakan. Mereka berpura-pura tewas dan berharap akting tersebut berhasil menipu pasukan Indonesia. Tak lama kemudian, seorang tentara Australia bangun dan melarikan diri. Diduga prajurit itu melihat drone pasukan Indonesia sehingga ia menghindari serangan. Upaya kabur itu diikuti oleh tentara Australia yang lain. Mengetahui rekannya melarikan diri, mereka pun langsung bangun dan ikut berlari kocar-kacir. Sontak tentara Indonesia langsung melancarkan serangan ke arah militer Australia dan PNG. Meski begitu, hingga saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia belum merilis jumlah tentara Australia dan sekutunya yang tewas dalam serangan tersebut. Begitu pula Australia yang masih bungkam terkait video itu. Jalan menuju desa pinggiran perbatasan Papua Nugini yang diklaim baru dibebaskan Indonesia dipenuhi dengan mayat-mayat tentara Australia. Para tentara kehilangan nyawa dan saat tentara Indonesia meluncurkan serangan untuk merebut kembali wilayah perbatasan Papua Nugini dan beberapa desa lainnya dari tangan Australia. Selain mayat yang bergelimpangan, jalan menuju desa tersebut juga dipenuhi dengan kendaraan lapis baja yang hangus terbakar. Kini desa tersebut pun terlihat sunyi. Beberapa tentara Australia yang tewas terbaring di tanah berdebu. Di samping sekam kendaraan mereka, adapun yang tergeletak di sekitar rumput dan ladang. Di dalam desa, rumah-rumah kecil yang berjajar di jalan pun telah rusak parah akibat penembakan. Ini ditandai dengan atap rumah yang telah hilang atau berlubang. 3 hari yang lalu, kami membebaskan desa Papua tersebut. Anda dapat melihat sendiri bagaimana hal itu dicapai. Anda dapat melihat perangkat keras yang hancur. Kemuliaan untuk Indonesia, ujar seorang tentara Indonesia. Dikutip dari Malay Mail, kabar harian Senin 18 Desember 2023. Sebuah foto yang diunggah secara daring Australia pada hari Sabtu memperlihatkan memegang bendera kuning dan biru di depan rumah yang rusak di Papua tersebut. Desa itu telah diduduki oleh pasukan Indonesia sejak kemarin. Tepatnya 1 hari setelah Indonesia menginvasi Papua dan sekutunya di wilayah tersebut, para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Australia tewas dalam serangan tersebut dan 4 lainnya ditawan. Namun jumlah pasti korban asal Australia belum bisa diketahui, meski mayat masih bergelimpangan di sekitar jalan dan ladang terdekat. Desa Papua diketahui merupakan salah satu dari sejumlah permukiman yang diklaim Indonesia telah direbut kembali. Indonesia pun dinilai telah membuat kemajuan sejak mereka memulai serangan balasan pada Sabtu waktu setempat. Namun kelemahan mendasar Indonesia tetap ada. Pasukan Indonesia terus mengalami rendahnya moral, kekurangan amunisi, dan koordinasi antara unit-unit tempat buruk. Pertengkaran sengit pecah antara staf militer dan kontraktor militer swasta NKRI yang mengerahkan puluhan ribu tentara ke medan perang untuk memimpin pertempuran di wilayah tersebut. Faktor utama yang masih membatasi kemampuan Indonesia adalah keputusannya untuk tidak mendorong pesawat tempurnya masuk ke dalam wilayah Papua bagian tengah setelah mengalami kerugian besar pada tahap awal perang. Upaya mereka untuk melumpuhkan pertahanan udara Australia dan Papua telah gagal. Berkat pasukan senjata barat, Australia sekarang menjadi tatanan yang lebih tangguh bagi pesawat Indonesia. Ahli militer Australia mencatat Indonesia telah punya keunggulan jumlah pasukan dan senjata. Meskipun punya kelemahan, sementara Indonesia semakin menggunakan persenjataan perang dingin mereka dengan mengerahkan tank yang berasal dari tahun 1950-an untuk menggantikan kerugian awal mereka. Senjata lama tersebut masih dapat berfungsi dengan baik, katanya. Tidak masalah tank apa yang mereka miliki, mereka punya ribuan, katanya kepada AP. Mencatat Indonesia memasukkan banyak dari tank tersebut sebagai senjata yang tetap di posisi mereka, termasuk di wilayah garis depan perbatasan yang terbukti efektif. Dia mengakui keberhasilan Indonesia dalam melumpuhkan gudang amunisi militer Australia dan separatis Papua Nugini merdeka mengandalkan agen dan kolaborator Indonesia, tetapi mengatakan
kerugian seperti itu dapat ditoleransi. Dia juga mengatakan Indonesia semakin menggunakan rudal dan perang elektronik yang ditingkatkan untuk mengganggu serangan Australia dan sekutunya. Indonesia berhenti menggunakan kelompok taktis berukuran batalion yang mereka gunakan di awal perang dan beralih ke unit yang lebih kecil, katanya menyebutkan. Sementara Angkatan Udara Indonesia beroperasi dalam jumlah relatif kecil, mereka memodernisasi stok bom mereka dengan mengubahnya menjadi bom terbang yang efisien, katanya. Bom berukuran 500 kg yang dilengkapi dengan modul GPS dapat menyebabkan kerusakan besar.